Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat cantik dan juga kaya. Allah memberikan anugerah kepada kita bangsa Indonesia dengan belasan ribu pulau. Ada sekitar 17.000 pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia. Subur dan juga indah-indah tempatnya. Kemudian kita juga dianugerahi dengan banyaknya suku dan budaya yang bermacam-macam. Orang di Jawa tidak sama dengan orang di Bali. Di Bali tidak sama dengan Sulawesi. Kemudian di Papua juga tidak sama dengan Kalimantan. Masing-masing memiliki budaya dan juga adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah masing-masing. Ada masyarakat yang hidup di desa, ada yang di kota, ada yang di pegunungan, ada juga yang hidup di pantai. Masing-masing wilayah juga memiliki kekhasan jenis pekerjaan. Di Indonesia juga terdapat beragam agama dan pemeluknya. Yang diakui oleh negara kita ada 6 agama, masih ingat ya? Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Masing-masing memiliki ritual dan juga rumah ibadah sendiri-sendiri. Jadi, sekarang kita memahami bahwa ada pemeluk agama lain di Indonesia selain umat Islam. Namun kita harus tetap saling menghormati. Dari keberagaman wilayah, kita juga mengenal ada keberagaman bahasa daerah. Misalnya orang Jawa akan berbicara dengan bahasa Jawa, Madura akan berbicara dengan bahasa Madura, orang Kalimantan dan Sumatera bisa berbicara dengan bahasa Melayu, dan orang Papua berbicara dengan bahasa Papua. Tapi kita punya satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Contoh ragam budaya yang terdapat di Indonesia adalah banyaknya jenis tari-tarian. Tarian daerah satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda ya, jenis musik dan juga gerakannya, karena masing-masing daerah memiliki sejarah keseniannya sendiri. Contoh keberagaman yang lain adalah warna kulit. Ada di antara kita yang berwarna sawo matang, ada yang bermata sipit, ada yang warna kulitnya cerah, ada yang berambut keriting, ada yang berbadan besar, ada juga yang hidungnya mancung atau hidungnya kecil. Jadi bermacam-macam bentuk tubuh dan juga warna kulit kita dapat menjadi petunjuk kita berasal dari suku mana atau daerah mana. Biasanya orang yang berada di daerah pantai akan berkulit lebih gelap karena mereka suka bermain di bawah sinar matahari. Ada lagi yang berada di atas gunung yang tinggal di sana biasanya berkulit lebih cerah karena memang udara di pegunungan itu sejuk. Dari awal Ustadzah sudah menjelaskan banyak sekali keberagaman yang terdapat pada negara kita. Namun keberagaman tersebut tidak lantas membuat kita menjadi berbeda dalam mendapatkan hak kita sebagai warga negara. Negara kita mempunyai undang-undang yang menjamin bahwa semua warga negaranya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian juga kesempatan untuk mencari nafkah atau bekerja atau mengembangkan diri sesuai dengan potensi atau harapan. Kita juga mempunyai hak untuk berkumpul atau mendirikan perkumpulan asalkan perkumpulan tersebut bermanfaat. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di antara kita tidak ada yang memiliki keinginan untuk dilahirkan dari keluarga atau status sosial tertentu. Misalnya kita tidak bisa memilih apakah kita terlahir menjadi keluarga miskin atau menjadi orang kaya. Kita juga tidak bisa memilih apakah kita menjadi orang pantai atau orang yang berada di atas gunung. Kita juga tidak bisa memilih apakah kita tinggal di kota atau di desa. Namun sistem negara kita, undang-undangnya atau peraturannya menjamin kita semua memiliki hak hidup yang sama, hak hidup yang sudah Ustadzah sebutkan di depan tadi. Sehingga seharusnya tidak ada lagi di antara kita yang merasa tidak adil karena tidak menikmati fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan negara, misalnya rumah sakit ataupun sekolah-sekolah. Namun meskipun demikian, di antara kita banyak orang yang tidak beruntung. Nah, kita
kita bisa membantu pemerintah dengan cara saling berbagi dan juga saling mendukung bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kita bisa terus menumbuhkan jiwa sosial dan berbagi kita, karena sebenarnya tidak ada yang dirugikan ketika kita suka berbagi. Jika kita suka berbagi, maka Allah akan memberikan kita balasan yang sebanyak-banyaknya dan akan timbul kebahagiaan dari dalam hati kita. Yuk, kita sama-sama mewujudkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.